Setelah penantian panjang, manga Boruto To Blue Vortex chapter 5 ini akhirnya telah rilis juga, di mana judul pada chapter ini adalah Sasaran. Judul tersebut mengacu kepada para Shinju yang telah menentukan sasaran mereka masing-masing. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi target, para Shinju hanya mengikuti naluri mereka saja. Hal tersebut sepertinya juga dipengaruhi oleh memori ingatan dari para shinobi yang telah berubah menjadi pohon, sehingga mereka menargetkan orang terdekat mereka, orang yang mereka kagumi, bahkan orang yang begitu mereka sayangi. Seperti halnya Shinju Bug yang telah menargetkan Aida, di mana Bug dulunya begitu mengagumi sosok Aida. Dari keempat Shinju, uniknya hanya Shinju Bug yang dapat merasakan dan mengetahui ketika Aida menggunakan mata sendirikannya untuk menguping pembicaraan dari keempat Shinju tersebut. Kita juga diperlihatkan bahwa Shinju Bug mampu menemui Aida di alam bawah sadarnya dengan mengatakan bahwa Aida sudah menjadi target sasarannya untuk dimakan. Kemudian Shinju Jura, dia juga telah menargetkan Uzumaki Naruto. Shinju Mitsuri, dia menargetkan Konohamaru. Kemudian yang terakhir, Shinju Sasuke, dia telah menargetkan Uchiha Sarada. Pada chapter kelima ini, kita kembali mendapatkan halaman sampul berwarna, di mana kali ini karakter yang mengisi halaman sampul tersebut adalah Uchiha Sasuke, dengan pakaian yang memang terlihat cool banget lah. Tertulis pada panel awal, dia sendiri juga meragukan dirinya setelah perubahan besar. Apa yang akan terjadi antara Boruto dan Sasuke? Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan sebuah flashback mengenai latihan Boruto bersama Sasuke. Di momen itu penampilan Boruto sudah seperti Sasuke, ditambah dengan gaya rambut panjangnya. Dan terlihat Boruto sedang melatih teknik berpedangnya. Melihat Boruto yang sudah mulai kelelahan, Sasuke menyuruh Boruto untuk beristirahat. Hingga akhirnya ketika hari sudah malam, mereka terlihat sedang berbincang santai, sembari menyalakan api unggun. Di momen ini sama persis ketika Boruto masih berada di desa Konoha. Di momen ini juga Boruto sempat menanyakan bagaimana pendapat Sasuke mengenai gaya Uchiha milik Boruto. Apakah menurut Sasuke, Boruto sudah menguasainya? Dan ya, Sasuke pun membenarkan hal itu. Dia juga berpesan bahwa di tahun ini Sasuke telah mengajari semua teknik dan gaya bertarung miliknya, sehingga tidak ada lagi yang bisa Sasuke ajarkan kepada Boruto. Mendengar hal itu, Boruto mengatakan, "Jangan bercanda, Master. Aku hanya sedikit sombong mengatakan hal itu." Boruto juga meminta Sasuke agar dia melatihnya lebih keras lagi. Namun Sasuke mengatakan, "Apa menurutmu raut wajah ini sedang terlihat bercanda?" Menurut Sasuke, Boruto adalah ninja yang berbakat. Boruto juga dapat belajar dengan cepat tentang berbagai hal. Bahkan Sasuke menganggap Boruto merupakan anak yang jenius, karena hampir semua teknik Sasuke telah Boruto pelajari. Dan menurut Sasuke tidak ada lagi hal yang dapat Sasuke ajarkan pada Boruto. Sehingga Sasuke berpesan, "Bukan berarti latihanmu sudah selesai. Kau harus terus berlatih untuk menguatkan pikiran dan teknikmu. Seberapa jauh kau bisa menguasai semua yang kuajarkan padamu, itu tergantung pada dirimu sendiri." Sasuke merasa bahwa Boruto mirip seperti Naruto. Lalu mereka pun kembali ke tempat persembunyian mereka. Di momen itu Sasuke kembali melanjutkan perkataannya. Naruto merupakan orang yang telah menunjukkan jalan yang benar ketika Sasuke tersesat. Menurutnya mata Boruto sama seperti Naruto. Namun terlepas dari siapa sebenarnya Boruto, itu tidak terlalu penting bagi Sasuke. Saat ini Sasuke sepertinya mulai mengerti kenapa Sarada memintanya menyelamatkan Boruto. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu hanya bisa diselesaikan antara Boruto dan Sarada. Itulah yang Sasuke rasakan sekarang, dan alasan Sasuke mau melatih Boruto.
Setelah Sasuke dan Boruto sampai di lokasi persembunyian, mereka kemudian dikejutkan dengan datangnya kode dan pasukan Sumiakanya. Dalam pertarungan tersebut, Sasuke berhasil melukai mata kiri kode. Kemudian Sasuke meminta Boruto untuk pergi terlebih dahulu. Namun Boruto menolaknya dengan mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Aku tidak bisa meninggalkanmu." Di momen itu Sasuke mengatakan kepada Boruto bahwa untuk sekarang kita tidak mungkin bisa menang melawannya. Jadi larilah, walau demi apapun, selamatkanlah dirimu. Kuasai setiap aspek yang telah aku ajarkan padamu, dan gali lebih dalam potensimu. Jika kau melakukan itu, maka seharusnya tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Aku serahkan Sarada padamu, Boruto." Dengan sisa cakranya, Sasuke berlari ke arah kode dan pasukan Sumiaka. Setelah mengaktifkan teknik Chidori Nagashi, meskipun Sasuke telah berhasil mengalahkan banyak Sumiaka, tetapi hal itu belumlah cukup. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan kode yang telah berhasil mengalahkan Sasuke dan telah merubahnya menjadi pohon. Di waktu lain, Boruto pun kembali ke lokasi pertarungan Sasuke, melihat Sasuke yang telah tidak sadarkan diri dan berubah menjadi pohon. Hal itu sangat membuat Boruto bersedih. Kemudian setelah menguatkan pikirannya, sorot mata Boruto berubah menjadi tajam. Ia lantas mengambil pedang Sasuke. Di momen itu Boruto sempat memandangi pedang tersebut. Sepertinya Boruto sedang mengingat kata-kata terakhir Sasuke. Sembari memasukkan pedangnya, Boruto mengatakan, "Serahkan saja padaku, Sasuke." Bukan, maksudku Master." Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan di mana Boruto yang terlihat begitu keren saat berdiri di tebing dengan style Uchihanya. Wow! Scene kemudian berpindah ke desa Konoha, di mana terlihat Konohamaru yang sedang bergegas menuju lokasi pohon. Di lokasi tersebut sudah ada Shikadai, Ino, Jin, dan Chocho. Konohamaru menjadi sangat terkejut setelah melihat Moegi telah berubah menjadi pohon. Menurut salah satu shinobi, Moegi mencoba untuk menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terlambat. Di momen itu, lantas Chocho berkata, "Aku tidak bisa memaafkan mereka, Kode dan Jubi." Kemudian Konohamaru mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan, "Ini bukan berarti Moegi telah mati. Kita akan mencari cara untuk menyelamatkannya." Scene kemudian beralih ke dimensi Jubi, dan rupanya sosok Shinju perempuan itu merupakan sosok Moegi yang telah berubah menjadi pohon. Dan Shinju tersebut bernama Mitsuri. Hal anehnya adalah dia juga merasakan kemarahan dan keputusasaan dari Inojin, Shikadai, Chocho, dan Konohamaru. Mendengar apa yang Shinju Mitsuri katakan, menurut Shinju Jura, itu merupakan bukti bahwa egomu sudah mulai berkembang. Secara biologis mereka adalah satu, tapi menurut Jura apa yang Mitsuri rasakan itu hanya ada dalam dirimu sendiri. Apa yang dimaksud Jura bahwa mereka adalah satu? Maksudmu sebagai Shinju. Kemudian Shinju Jura mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan unik, di mana masing-masing dari mereka memiliki kesadarannya sendiri. Shinju Jura juga mulai mengutarakan egonya, Boruto dan Kawaki, sebelum kita menyantap hidangan utama dan kemudian berevolusi. Sebelum itu ada hal lain yang ingin dia lakukan. Dia tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini. Menurutnya ini merupakan hasrat dari instingnya. Itulah sebabnya dia merasa bahwa ini cukup penting untuk dibicarakan. Rupanya Shinju Jura ingin memilih Uzumaki Naruto sebagai targetnya. Masih di momen ini, rupanya Eida yang berada di desa Konoha menguping pembicaraan mereka melalui mata sendirikannya. Dan Eida juga bertanya-tanya, bukankah mereka kembali ke dimensi Jubi? Setelah mendengarkan apa yang Jura ucapkan, Shinjuba kemudian menjadi bertanya-tanya, Uzumaki Naruto, kenapa? Dia bukanlah Otsutsuki.
Lalu si Jujura mengatakan, "Ya benar, sekarang kita adalah seorang Shinju dan mulai berevolusi ke arah yang berbeda. Sepertinya insting yang menggerakkan kita juga ikut berubah." Kemudian si Jujura juga menyuruh Shinju yang lain untuk mengikuti insting mereka dan suara dalam hati mereka. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan menemukan sebuah target yang masing-masing kalian miliki. Mendengar perkataan itu, Shinju Mitsuri sepertinya telah menemukan targetnya. Dia mengatakan, "Orang yang kubayangkan adalah dia." Di momen ini juga Eida masih mengamati perbincangan dari para Shinju. Lantas Daemon yang berada di samping Eida melihat kakaknya yang sedang memikirkan sesuatu. Lantas Daemon bertanya, "Kakak, apa yang terjadi?" Scene kembali berpindah ke lokasi dimensi Jubi, di mana Matsuri rupanya sudah menargetkan Sarutobi Konohamaru. Mendengar siapa yang telah ditargetkan Matsuri, Jura berkata bahwa itu adalah pilihan yang bagus, Matsuri. Aku bisa merasakan identitasmu. Kemudian Hidara mengatakan, "Jura, aku hanya punya satu pertanyaan. Kita ini sebenarnya siapa?" Mendengar apa yang Hidara tanyakan, hal itu sempat membuat Jura terdiam sejenak. Kemudian mengatakan, "Itu bisa dipahami, tapi itu juga sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Itu seperti rasa sakit saat kau tumbuh. Memikirkannya hanya akan membuang waktu. Dan hal yang terpenting adalah apa yang harus kau lakukan. Insting akan memberitahumu siapa targetmu, Hidara. Dan itu adalah identitasmu." Dan di panel selanjutnya, dalam dimensi mata sendirikannya, dengan santuy Eida terlihat sedang mengamati percakapan para Shinju. Mendengar apa yang mereka rencanakan, Eida berkata dalam hati, "Bukankah mereka orang-orang yang berubah menjadi pohon yang dimakan oleh tanda cakar? Cakra mereka melahirkan orang-orang itu." Dan hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Shinjubak sepertinya menyadari jika Eida ada di dekatnya. Kemudian Shinjubak menghampiri Eida. Namun di sini Eida belum menyadari bahwa Shinjubak mampu melihat Eida dan memasuki dimensi Senrigannya. Kemudian Shinjubak berkata, "Aku melihatmu, Eida." Dan seketika itu juga Eida menjadi sangat terkejut dengan apa yang terjadi, sehingga Eida sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian Shinjubak melanjutkan perkataannya, "Aku paham, targetku adalah kau." Kemudian terlihat Eida telah menonaktifkan mata sendirikannya. Namun Eida masih tidak percaya bahwa ada orang yang bisa masuk ke dimensi mata sendirikannya. Sehingga tanpa sadar Eida menjatuhkan minumannya. Melihat hal itu, Daemon kembali bertanya, "Hei, kau tak apa-apa?" Namun Eida hanya menjawab, "Ya, kira-kira kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Kenapa Shinjubak bisa mengetahui kehadiran Eida? Kalau ada yang tahu, komen ya." Jika Shinjubak dapat melihat dan berbicara pada saat Eida sedang menggunakan sendirikannya, sepertinya Jura juga mengetahuinya, tapi kemungkinan dia hanya bisa merasakannya. Sehingga dia berkata dalam hati, "Senrigan, begitu ya." Di momen itu, Hidara pun sudah mengetahui targetnya. Dan itu adalah Uchiha Sarada. Mendengar jawaban Hidara, Jura hanya mengatakan, "Itu pilihan yang bagus." Scene kemudian berpindah ke ruang penelitian desa Konoha. Di dalam ruangan tersebut terlihat Amado dan Sumire sedang mengerjakan sesuatu. Menyadari bahwa Sumire terus memperhatikannya, Amado kemudian bertanya, "Ada apa, Keke-kun?" Kemudian Sumire mengatakan bahwa Boruto telah kembali setelah kepergiannya 3 tahun yang lalu. Amado juga telah mendengar hal tersebut, jika Boruto melindungi Konoha dari serangan kode. Lalu Sumire menjawab, "Iya, tapi dia masih dicari oleh pemerintah Konoha." Sembari terus menatap Amado, Sumire kemudian teringat kata-kata Amado dahulu, jika Amado telah menambahkan data Akebi pada karma Kawaki. Kawaki hanya harus mengukir karma itu di klon yang baru, dan gadis itu pun akan kembali.
Kemudian Sumire kembali mengatakan, jika Amado menganggap ini terlalu remeh, bukankah kau akan dalam masalah apabila Boruto sampai terbunuh? Demi putrimu, kau menunggu dia untuk kembali, bukan? Amado kemudian menjelaskan bahwa dia telah membiarkannya kabur dari Kara. Kemudian ia bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Isshiki. Setelah Isshiki mati, Amado memasukkan data putrinya untuk memulihkan karma Boruto yang hilang. Untuk mengembalikan jiwa seseorang, tidak ada cara lain selain membangkitkannya dengan karma. Itu sebabnya Amado membutuhkan Boruto. Bukankah itu yang kau maksud, Kekei-kun? Berbicara soal Kawaki-kun yang memiliki karma, tubuhnya juga termasuk alat sains ninja. Kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya seperti itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi faktanya tubuh itu sudah jelas dimodifikasi olehku. Lalu Sumire menanyakan, bagaimana Amado tahu akan hal itu, bahwa itu hasil modifikasinya. Amado kemudian menjawab bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan olehnya. Ada tanda-tanda yang bisa dilihat kalau itu dilakukan olehnya di banyak tempat. Itu merupakan insting Amado sebagai ilmuwan, seperti layaknya seorang seniman, di mana mereka meninggalkan bukti bahwa itu adalah karya mereka. Hal itu juga sama dengan karma. Aku bisa membedakannya hanya dengan melihatnya saja. Amado mengetahui kalau itu dialah yang membuatnya. Tapi entah bagaimana, Kawaki bisa memiliki karma yang berisi akebi di tangannya. Itu adalah karma spesial. Sepertinya ada hal yang rancau dalam ingatan Amado. Tapi dengan melihat bukti yang ada, itu sudah sangat jelas. Mungkin sebagian dari ingatan Amado telah diubah. Hanya itu kesimpulan yang dapat Amado ambil. Pertama, ingatan itu hanyalah bayangan yang kabur. Sebagai seorang ilmuwan, Amado lebih mempercayai bukti. Amado memang tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Tapi yang terpenting bagi Amado adalah karma untuk putrinya. Dan seseorang yang memilikinya bukanlah Boruto, tapi Kawaki. Rupanya percakapan Amado dan Sumire didengar dan diawasi oleh Sai. Lalu Sai melaporkan kepada Shikamaru dan bertanya, bagaimana menurutmu percakapan mereka, Shikamaru-kun? Namun Shikamaru hanya diam dan tidak menjawabnya. Dan di panel selanjutnya, setelah mengobrol dengan Amado, di lain waktu Sumire yang terlihat sedang bersama Sarada juga menceritakan hal tersebut kepada Sarada. Mendengar apa yang dikatakan Sumire, Sarada juga sulit untuk percaya. Kemudian ia mengatakan bahwa meskipun Amado dipengaruhi oleh omnipotensi, Amado mengetahui kalau ingatannya itu telah diubah. Setelah melihat bukti yang ada, itu terdengar cukup mustahil jika dibandingkan dengan yang lain. Meskipun mereka melihat foto keluarga Hokage dan di dalam foto tersebut ada Boruto bersama mereka, namun orang-orang pasti akan mengatakan kalau Kawakilah yang merupakan anak dari Hokage ke-7, dan tidak ada satu orang pun yang meragukan hal itu. Kemudian Sumire juga mengatakan, jika kau memiliki ingatan yang jelas, biasanya takkan ada yang meragukannya. Semua orang percaya dengan ingatan mereka masing-masing, meskipun kita telah menunjukkan bukti yang ada. Lalu Sarada kembali mengatakan, tapi Papa. Sebelum Sarada selesai mengucapkannya, tiba-tiba saja Boruto sudah ada di belakang Sarada dan Sumire, sembari mengatakan, Sasuke, bukan, Master mempercayaiku. Mendengar perkataan itu membuat Sumire dan Sarada tampak begitu terkejut. Sebelum mereka melihat ke belakang, Boruto melanjutkan perkataannya, meragukan ingatannya sendiri dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Lagi-lagi Boruto mengatakan hal itu dengan pose yang begitu keren. Sepertinya narator ingin menunjukkan style Uchiha milik Boruto kali ya, dengan membuat adegan yang begitu epik untuk Boruto. Di momen itu Sarada menoleh ke belakang. Lalu Boruto kembali melanjutkan perkataannya, bahwa Sasuke juga mempercayakan Sarada padanya. Dan Sarada pun langsung berlari ke arah Boruto dan langsung memeluknya. Melihat kehadiran Boruto, Sumire juga sangat terkejut.
sampai dia tidak bisa berkata-kata dan hanya melihat Sarada yang memeluk Boruto. Di momen itu, sembari memeluk Boruto, Sarada mengatakan, "Kau terlambat, Boruto bodoh." Dan Boruto menjawab, "Maafkan aku sudah pulang sekarang." Tertulis pada panel akhir, pelukan itu adalah bukti ingatan yang tidak pernah berubah. Boruto kembali demi masternya. Menurut kalian, apa ya ukuran untuk menentukan kekuatan dari para Shinju? Sebagai contoh, Shinju Jura, di mana dia merupakan Shinju yang terlahir dari cakra Shinobi Konoha. Sepertinya Shinobi yang berubah menjadi pohon itu juga tidak terlalu kuat. Tapi kenapa seolah-olah pemimpin dari Shinju adalah Jura? Oke, mungkin segitu dulu pembahasan manga Boruto To Blue Vortex chapter 5. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.